Hai adik-adik, apa kabar adik-adik? Selamat berjumpa lagi adik-adik dalam pertemuan kita pendalaman iman. Dan adik-adik, kakak harap bahwa kalian selalu sehat-sehat ya adik-adik. Dan pada saat ini adik-adik, kita akan bersama-sama untuk mendalami satu tema yang cukup menarik adik-adik, yang judulnya itu tentang mengikuti petunjuk Tuhan Allah. Nah, bagaimana acara selanjutnya adik-adik? Untuk itu mari terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pendalaman iman kita, maka kakak ingin mengajak kita untuk bersama-sama untuk mengawalinya dengan doa. Untuk itu adik-adik, doa nantinya akan dibawakan oleh teman kita yaitu Frater Titus. Adik-adik sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami, khususnya bagi adik-adik sekalian. Kami juga bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang kegiatan kami sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Sekarang kami akan mengawali kegiatan kami pada hari ini dengan tema mengikuti petunjuk Tuhan Allah. Kami mohon kepadamu, semoga dengan tema yang akan kami lakukan ini, semoga makin membantu adik-adik sekalian dalam setiap aktivitas yang mereka laksanakan, khususnya di tengah keluarga, gereja maupun masyarakat, sehingga mereka pun semakin setia dalam mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah Engkau berikan lewat perantara orang tua mereka masing-masing, sehingga mereka pun selalu setia dan tekun untuk dibimbing dalam mengikuti Engkau. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, adik-adik. Pembacaan diambil dari 2 Raja-Raja bab 5 ayat 9 sampai dengan 14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan itu dari 2 Raja-Raja bab 5 ayat 9 sampai dengan 14 adik-adik. Dan di dalam bacaan itu di sana dikisahkan tentang ada seorang yang bernama Naaman,
yang terkena penyakit kusta adik-adik, dan ia ingin agar dirinya itu sembuh. Nah, adik-adik, lalu dia bertemulah dengan Nabi Elisa. Dan cukup unik adik-adik, yaitu Nabi Elisa justru mau menyembuhkan Naaman, yaitu hanya dengan menyuruh Naaman agar ia pergi ke Sungai Yordan dan mencelupkan dirinya di sana, adik-adik. Tapi apa tanggapan dari Naaman? Naaman justru melihat itu menjadi sesuatu yang ia rasakan tidak sesuai dengan pikirannya, adik-adik. Ya, jadi dia berpikir bahwa dalam menyembuhkan penyakit yang dialami itu tuh tentunya yaitu dengan obat-obatan, adik-adik, atau dengan doa, atau dengan apapun yang mengusap dalam tubuhnya yang sakit, adik-adik. Dan dia merasa enggan ketika hanya dengan pergi untuk mencelupkan diri di dalam Sungai Yordan itu. Tapi adik-adik, justru ada salah satu prajurit yang justru menasihati Naaman bahwa toh Nabi Elisa hanya pergi, hanya menyuruh agar Naaman ini mencelupkan dirinya ke Sungai Yordan, dan itu bukan merupakan satu pekerjaan yang sulit. Itu merupakan satu pekerjaan yang cukup mudah, adik-adik, tentunya, adik-adik. Nah, dalam pengalaman kita juga sehari-hari, adik-adik, demikian juga dengan kita, adik-adik. Seringkali pikiran kita, seringkali keegoisan kita, justru itu yang membuat kita menjadi sulit. Kita menjadi susah untuk bertumbuh dan berkembang. Misalnya adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita hanya mau ikut kemauan kita, ya adik-adik. Misalnya ketika kita berhadapan dengan aturan-aturan, adik-adik, aturan-aturan yang sebenarnya mau mengarahkan hidup kita itu bisa bertumbuh dengan baik, tetapi karena kita merasakan bahwa aturan itu cukup berat, ya, cukup membuat energi kita terkuras, membuat waktu kita tidak bisa menjadi seorang yang bebas, dikekang dan lain sebagainya, dan kita merasa kemauan kita akhirnya banyak ditekan oleh aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu kita menolak semuanya itu, dan kita mau ikut seturut dengan ego kita sendiri. Tapi adik-adik, seringkali kemauan kita, keegoisan kita, tanpa kita sadari justru membawa kita pada jalan buntu, adik-adik. Ya, misalnya kalau adik-adik lihat kakak-kakak kalian yang mereka ketika disekolahkan, adik, kemudian mereka pergi di kota besar, ya adik, mereka pergi kota besar dan sampai di sana mereka mulai bergaul, adik-adik. Mereka mulai bergaul dengan teman-teman, ya. Kemudian mereka bertemu dengan pergaulan-pergaulan yang baru, adik-adik. Misalnya dengan memberikan obat-obatan yang membuat mereka menjadi lebih merdeka, lebih bebas, ya. Kemudian atau mereka pergi dengan teman-teman berkumpul malam-malam, adik-adik, dengan balapan motor lain sebagainya, dengan pergaulan-pergaulan seperti itu. Dan tanpa mereka pikirkan dalam sisi yang lain, adik-adik, misalnya itu bahwa agama, ya, itu melarang kita, misalnya kita harus menyayangi diri sendiri, adik-adik. Jangan mengkonsumsi misalnya obat-obatan, ekstasi, atau minuman-minuman keras yang nantinya merugikan diri kita sendiri. Ataupun juga dalam persoalan-persoalan yang lain, adik-adik. Misalnya kita dalam menghadapi setiap pergumulan, persoalan, adik-adik, seringkali kita mau cepat, ya adik, untuk segera mendapatkan jawaban. Atau misalnya kita sakit, kita mau cepat sembuh, tetapi kita justru tidak mau memikirkan bagaimana
prosesnya adik-adik. Proses untuk bagaimana kita bisa sampai pada kesembuhan atau sampai pada menemukan jawaban-jawaban yang itu nanti menjadi pengalaman untuk kehidupan kita adik-adik. Nah, lewat bacaan hari ini adik-adik, justru Tuhan Allah itu mau mengingatkan kepada kita adik-adik bahwa ketika kita dalam persoalan hidup, kita haruslah bersabar adik-adik, dan juga kita harus setia mendengarkan atau setia mengikuti arahan-arahan yang misalnya itu sudah disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Semoga demikian adik-adik. Adik-adik, setelah kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah di surga. Bagi gereja, ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran gerejamu di tengah umat. Kami juga bersyukur atas segala pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pelayan gerejamu. Kami mohon kepadamu semoga dengan kehadiran gereja dan juga pelayan di tengah umat, mereka mampu menjadi petunjuk-petunjuk bagi umatmu yang telah engkau berikan kepercayaan kepada mereka, hingga mampu membawa berkat dan sukacita bagi setiap orang yang mereka layani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dari adik-adik sekalian, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran orang tua di tengah keluarga bagi adik-adik sekalian. Kami mohon kepadamu semoga dengan kehadiran orang tua mereka masing-masing mampu menjadi petunjuk kasih-Mu lewat perjalanan hidup mereka di tengah keluarga maupun masyarakat, sehingga anak-anak mereka mampu meneladani setiap tindakan yang mereka lakukan untuk demi perjalanan hidup mereka dan juga demi memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi adik-adik sekalian yang mengikuti kegiatan ini, ya Allah, kami mohon kepadamu semoga dengan kegiatan yang kami laksanakan ini mampu membuka wawasan baru bagi adik-adik sekalian, sehingga di tengah keluarga maupun masyarakat mereka mampu menjadi petunjuk-petunjuk-Mu dalam mewartakan sabda-Mu, dan juga mampu membagikan kasih-Mu lewat orang-orang yang mereka jumpai maupun orang-orang yang mereka layani. Marilah kita mohon, marilah kita satukan doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami, saya tertawa duluan. Adik-adik sekalian, marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik, setelah kita melaksanakan rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan memanjatkan doa kepada Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu yang boleh kami terima, khususnya bagi adik-adik sekalian dalam mengikuti kegiatan yang telah kami laksanakan ini. Kami bersyukur kepadamu atas segala pelindungan-Mu ini. Semoga dengan tema yang kami dalami mengenai petunjuk-petunjuk-Mu, kami mohon kepadamu semoga dengan tema ini adik-adik sekalian mampu meneladani setiap petunjuk yang Engkau berikan lewat para orang tua dan juga para pendidik mereka sekalian, dan juga siapa saja yang bantu mereka dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Kami mohon kepadamu juga semoga Engkau selalu mendampingi dan menyertai mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka selanjutnya. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik,
Dengan demikian berakhirlah sudah kegiatan kita pada hari ini adik-adik, dan sampai jumpa adik-adik dalam pertemuan kita berikutnya. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu subscribe, like, dan komen di channel kami ini. Bye adik-adik.